Ya, kita berjumpa di Flaming Anime. Hello, penggemar karya Oda. Memasuki chapter 1014 One Piece, Oda memberi judul Perjalanan Hidup Sang Aktor yang Tidak Bisa Bersandiwara. Pada cover terlihat Lau memakai baju bertuliskan pemburu, sedang duduk tenang seperti sedang bersemedi. Di depannya ada poster bertuliskan bagaimana cara menangkap harimau Byobu. Di saat yang bersamaan, seekor harimau keluar dari dalam lukisan harimau yang tepat berada di belakang Lau. Melanjutkan cerita pada chapter 1013, di mana Luffy tampak terjatuh menuju lautan setelah menerima serangan dari Kaido. Sambil berdiri di tepian atap kubah tengkorak, Kaido menyaksikan detik-detik jatuhnya Luffy menuju lautan, sambil berkata bahwa Luffy berhasil mengkombinasikan Hausoku Haki. Namun sayang, teknik Luffy masih sangat buruk. Sambil tertawa, Kaido mengatakan, "Gomu Gomu no, apalah itu?" Begitulah Kaido menirukan kata-kata terakhir Luffy sesaat sebelum Kaido menjatuhkannya. Kaido lanjut berkata bahwa Luffy pun tidak bisa menjadi Joy Boy. Dan akhirnya, tampak tubuh Luffy masuk ke dalam lautan. Tiba-tiba, denden musi milik Kaido berdering, dan rupanya itu adalah Bao Huang yang menghubunginya. Di sini, Bao Huang memberitahu Kaido kalau mereka berhasil menemukan Momonosuke. Mendengar hal itu, Kaido berkata bahwa dia akan segera ke sana. Lanjut, Kaido berkata agar Bao Huang menyebarkan informasi ke seluruh wilayah Onigashima bahwa dia telah mengalahkan Luffy. Cerita berpindah di lantai 3 kastil, di mana anak buah Kaido berteriak kalau mereka berhasil menemukan Tuan Muda Yamato yang saat itu juga bersama dengan Momonosuke. Mereka pun merasa aneh melihat Yamato tidak memakai borgol. Lalu dengan amarahnya, Yamato menyerang anak buah Kaido menggunakan kanabonya, sambil berkata bahwa dia sudah bebas dari kenangan dan dirinya adalah Oden. Momonosuke yang sudah berada di loteng lantai 1 tampak sedang membaca catatan milik Oden, ayahnya. Sambil membaca catatan itu, Momonosuke berkata pada Shinobu bahwa dirinya tidak boleh mati. Dan tiba-tiba Momonosuke berteriak-teriak sambil memegang kepalanya, seakan tidak percaya dan tidak sanggup mengetahui siapa dirinya yang sebenarnya. Shinobu yang melihat tingkah laku Momonosuke itu menjadi terkejut terheran-heran. Di lokasi lain, Chopper yang telah menggunakan Rumble Ball berubah dirinya menjadi raksasa atau dalam bentuk Monster Point, berhasil menjatuhkan Queen yang dalam bentuk Zoan Brachiosaurusnya dengan cara memeluk kepala Queen dan membantingnya, sehingga tubuh Queen menghantam dinding kastil. Namun sayang, serangan itu belum cukup kuat untuk mengalahkan Queen, dan tampak Chopper sudah kelelahan. Dengan posisi terbaring di atas pecahan dinding kastil, Queen malah mengejek Chopper yang sudah ngos-ngosan. Perospero yang melihat pertarungan mereka juga menertawakan Chopper dan berkata kalau mereka mau melihat berapa lama lagi Chopper bisa bertahan. Chopper pun berpikir bahwa apapun yang dia lakukan tidak bisa melukai Queen, dan sisa waktunya untuk bertahan dalam bentuk Monster Point kurang dari 10 menit. Lalu cerita flashback di mana pernah terjadi percakapan antara Chopper dan Caesar di atas kapal Thousand Sunny.
mereka membicarakan tentang formula Rumble Ball, di mana Caesar mengatakan kalau formula Chopper itu tidak begitu berguna karena hanya bertahan selama 3 menit saja. Caesar pun menawarkan untuk membuat Rumble Ball yang dapat bertahan selama 30 menit, namun akan beresiko besar. Cerita pun kembali, di mana tiba-tiba Queen membuka mulutnya dan mengeluarkan serangan laser Black Coffee. Dan dengan cepat, Chopper berhasil menghindari serangan tersebut. Perospero pun tertawa sambil bersiap mengeluarkan serangan menggunakan Candice Rose-nya. Namun tidak dijelaskan apakah Perospero hendak menyerang Chopper atau dia hanya menyerang pasukan aliansi Luffy lainnya. Cerita pun memperlihatkan saat di mana Bao Huang menggunakan kemampuannya untuk menyebarkan informasi ke seluruh wilayah Onigashima bahwa Luffy telah dikalahkan. Luffy, topi jerami, telah dibantai oleh Kaido dan mayatnya dibuang ke dalam lautan. Samurai Kosuki dan kapten mereka telah gagal. Selanjutnya, Bao Huang berkata bahwa Kaido sedang dalam perjalanan untuk menyelesaikan pertarungan lainnya. Namun, jika aliansi Luffy segera menyerah, maka Kaido bersedia untuk menerima mereka. Jika aliansi Luffy bersedia mengangkat tangan dan bersumpah menghentikan serangan, maka mereka akan diampuni oleh Kaido dan mereka akan diterima dalam kelompok Kaido. Mendengar informasi tersebut, tampak kru topi jerami beserta aliansi Luffy tidak percaya begitu saja dan tetap melanjutkan pertarungan. Sebaliknya, dari aliansi Kaido tampak senang dan makin bersemangat. Di saat yang bersamaan, tepatnya di lantai 1, terlihat Kinemon, Kiku, dan Shinobu yang sedang mengkhawatirkan keadaan Momonosuke yang sejak tadi menjerit dan menangis. Lalu tiba-tiba sosok Oden muncul di hadapan mereka semua dan menyapa Momonosuke. Shinobu yang melihat Oden menjadi sangat kaget. Namun Kiku menyadari kalau Oden yang mereka lihat hanyalah penyamaran dari Kanjuro saja. Momonosuke yang melihat kehadiran ayahnya langsung menjadi bersemangat dan sangat senang. Tapi Kinemon segera menutup mata Momonosuke agar dia tidak tertipu. Dengan cepat, Kiku maju dan menyerang sosok Oden tersebut dengan pedangnya. Namun sebelum Kiku sampai, sosok Oden tersebut berusaha mengelabui Kiku dengan ucapannya. Dia berkata kalau dialah Oden yang pernah menolong Kiku dan Izo semasa mereka kecil. Mendengar hal itu, serangan Kiku pun terhenti, dan dengan cepat sosok Oden tersebut menyerang Kiku dengan pedangnya hingga menembus tubuh Kiku. Melihat kejadian itu, Shinobu dan Kinemon tampak tidak percaya dan menjadi marah. Seketika pula sosok Oden berubah menjadi Kanjuro. Melihat ternyata itu adalah perbuatan Kanjuro, membuat Momonosuke kaget, dan dengan cepat Kinemon lari menangkap Kiku yang sudah sekarat. Menjelang kematiannya, Kiku masih sempat berkata pada Kinemon bahwa cahaya Wano yang akan terus bersinar setelah kematian. Melihat Kinemon yang lengah, membuat Kanjuro berniat membunuhnya juga. Namun dengan cepat Kinemon mengeluarkan pedangnya dan menebas tubuh Kanjuro. Di saat sekarat pun, Kanjuro masih sempat tertawa, lalu berkata bahwa sudah seharusnya dia mati di tangan Kinemon, karena sejak awal bertemu, Kanjuro sudah menganggap Kinemon sebagai sahabatnya. Dan Kanjuro pun mati. Tiba-tiba Kaido sampai di tempat itu dan berencana membunuh Momonosuke.
Tetapi dengan cepat Kinemon menyuruh Shinobu membawa lari Momonosuke. Kaido yang mengetahui niatnya dihalangi oleh Kinemon segera mengangkat Kanabonya. Tapi Kinemon tidak takut dan bersiap untuk menahan serangan tersebut. Kaido pun menghantam Kinemon dengan Kanabonya. Tidak dijelaskan apakah Kinemon langsung kalah begitu saja. Namun ada teriakan yang begitu keras menyebut nama Kinemon. Dan chapter 1014 ini ditutup dengan situasi tibanya Pulau Onigashima di negeri Wano. Terima kasih sudah menyaksikan channel ini. Jangan lupa like and subscribe. Dan sampai jumpa.